Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Samsudin Ritonga dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 hingga bab 5 dari laporan observasi ujian akhir semester. Baik, pertama langsung saja kita ke bab 3 pada metode penelitian. Baik, metode observasi dengan definisi operasional, stres kerja ialah kondisi yang muncul dari interaksi manusia dan pekerjaan serta dikarakteristikkan oleh perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Nah, dengan stres kerja ini memiliki ada beberapa aspek. Dalam hal ini kami akan meneliti guru dari sebuah taman kanak-kanak di Malang, yang dimana kenapa alasan kami memilih itu karena itu kami anggap sebagai pekerjaan yang menimbulkan stres kerja. Baik, dari seperti yang saya sebutkan tadi, aspek dan indikator pelaku serta target pelaku di sini akan dijelaskan. Pertama, ada aspek fisiologis, yang indikatornya ialah otot tegang, denyut jantung kencang, kelelahan, tekanan darah tinggi, dengan target perilaku guru melakukan peregangan pada saat pegal, guru melakukan pijatan pada kepala, guru menghela nafas saat lelah. Kemudian bagian ada aspek psikologis, di mana itu indikatornya ialah emosi tidak stabil, sulit berkonsentrasi, kebingungan. Untuk target pelaku, guru merasa kesal dan murung, kemudian guru mengerutkan dahi, dan kemudian guru menaikkan intonasi bicara. Untuk berikutnya ialah pada aspek perilaku, indikator ialah kerja berlebihan, kesulitan mengatur waktu, dan acuh terhadap tugas. Untuk target pelaku adalah guru bergadang, mengoreksi tugas, mengisi laporan, dan lain sebagainya. Guru tidak nafsu makan karena banyak laporan, dan yang C, guru tidak melakukan kewajibannya dalam mengajar. Nah, jenis observasi. Jenis observasi yang kami lakukan pada kesempatan kali ini ialah jenis observasi non-partisipan, sistematis, natural, dan obstrusif. Nah, sehingga yang di mana kami terapkan ini pada kegiatan pentas seni, dan dengan rancangan yang telah kami siapkan, serta kami ikut di dalam di tempat yang sama dengan subjek, tanpa mengubah atau membuat setting untuk mengatur perilaku yang akan timbul. Kemudian teknik pencatatan data, kami menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif kami menggunakan behavioral checklist, serta untuk kualitatif kami menggunakan pencatatan data anecdotal record. Kemudian berikutnya ialah alat yang digunakan. Alat yang digunakan dalam observasi ada alat untuk merekam suara dan gambar menggunakan gawai. Kemudian ada lembar indikator, itu akan disiapkan sebelumnya sebagai pengukur. Kemudian ada lembar pencatatan data observasi juga. Kemudian ada media film dan audio, dan ada informed consent sebagai persetujuan dari subjek. Yang kemudian adalah langkah observasi. Langkah-langkah yang harus kami lakukan sebelum observasi yaitu pertama, menyusun rancangan penelitian observasi, menentukan subjek, tempat, dan tanggal observasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, mengajukan persetujuan kepada subjek observasi berupa informed consent sebelum penelitian, melakukan observasi selama 3 hari di jam kerja di tempat observasi mengajar, mengumpulkan data yang didapat dan membuat laporan hasil observasi, menganalisis data dan menyimpulkan hasil analisis yang sudah didapat dengan mengkaitkan dengan teori yang kami lakukan. Kemudian berikutnya ialah subjek observasi, yang dimana subjek observasi kami di sini ialah pegawai dari guru taman kanak-kanak, yang itu tepatnya TK Al-Maun yang berada di Dau, Malang. Nah, untuk observasi sendiri kami beranggotakan 5 orang, dan di mana kami melakukan hal tersebut secara individual untuk melakukan observasi masing-masing. Kemudian berikutnya waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan kami dilakukan pada bulan Desember, yang bertepatan Desember 2022, dan tempat pelaksanakan observasi dilakukan di TK Al-Maun Malang. Berikutnya kita ke hasil, langsung ke bab 4. Hasil asesmen. Nah, dari hasil asesmen observasi, gambaran umum subjek ialah subjek merupakan seorang guru di Taman Kanak-kanak Al-Maun
yang bernama Yeni Liana yang lahir pada tahun 1997 dan menyelesaikan pendidikan terakhir pada tahun 2019 dengan gelar sarjana pendidikan. Nah, subjek telah berpengalaman selama kurang lebih dari 1 tahun dalam dunia penelitian. Mohon maaf. Kemudian berikutnya adalah deskripsi dan analisa data hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 13 September bertepatan dengan pentas seni, kegiatan pentas seni yang ada di TK tersebut yang bertepatan di lokasi TK Al-Maun. Nah, berikut ialah target perilaku, data relevan, dan tabel interpretasi perilaku. Target perilaku pertama ialah guru melakukan peregangan otot seperti yang telah disebutkan di atas. Di sini saya mendapatkan data yang relevan, di mana setelah duduk subjek terlihat mengiris-iriskan tangannya, kemudian subjek menjawab salam, yang di mana mengiris-iriskan tangan itu merupakan salah satu kegiatan untuk peregangan otot. Nah, dari interpretasi perilaku itulah dijelaskan bahwa hal tersebut sebagai tanda bahwa subjek mengalami stres kerja. Untuk data memijat kepala sendiri itu tidak ditemukan. Untuk ketiga, guru menghela napas didapatkan saat di mana guru terlihat menghela napas saat menertibkan kembali anak yang telah menangis. Nah, juga di saat di kesempatan lain dia terlihat menghela napas. Mana ditanda sebagai dari indikator dari subjek merasa lelah dan sedikit kesal dengan anak yang tidak memperhatikan dan gaduh. Untuk guru tidak terlihat lesu tidak ditabatkan, guru tidak berdiri atau duduk dengan tegap, guru berkacak pinggang, guru terlihat murung, tidak didapatkan juga, guru merutkan dahi. Nah, itu di saat ada anak kecil yang jatuh karena tabrakan dengan temannya yang ada di saat bermain-main di wahana. Nah, hal ini juga terjadi saat kesempatan lain dengan metode behavioral checklist. Subjek merasa tidak habis pikir dengan itu sebagai indikator bahwa subjek mencoba untuk sabar karena merasa tidak habis pikir atau merasa anak-anak sudah kelewatan batas. Dan berikutnya ialah guru menaikkan intonasi bicara tidak ditemukan. Guru memperhatikan hal lain dalam kegiatan mendidik seperti berbicara atau melakukan hal yang tidak ditemukan. Kemudian guru tidak kawan saat mengajar tidak ditemukan. Guru memainkan gawai saat waktu mengajar. Nah, ini sebagai kami menemukannya di saat subjek terlihat mengeluarkan gawainya sambil memperhatikan sesuatu di gawainya. Dan hal itu juga teramati di saat pengukuran behavioral checklist. Itu sebagai indikator bahwa subjek merasa jenuh dan mencoba untuk memperhatikan hal lain. Bisa juga diasumsikan bahwa subjek merasa bosan dan mencari kegiatan lain di setelah waktu. Kemudian, kesimpulan hasil observasi berdasarkan data dari asesmen observasi dan bahwa subjek mengalami stres kerja. Hal itu ditentukan dengan beberapa indikator dan gejala yang muncul saat observasi. Gejala yang ditunjukkan berupa gejala fisiologis berkaitan dengan tubuh atau fisik dan gejala psikologis yang aspek emosi dan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa subjek yang merupakan guru TK mengalami stres kerja tingkat rendah. Kemudian langsung saja kita membahas ke bab 5. Nah, dari pembahasan hasil dan hasil data hasil asesmen observasi dan wawancara, kita berfokus pada pembahasan observasi, di mana pada observasi ditemukan bahwa subjek menunjukkan gejala pada dua aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek fisiologis. Sedangkan untuk aspek perilaku tidak ditemukan baik di behavioral checklist ataupun di anecdotal record. Namun, jika ditinjau dengan teori Robbins dan Judge pada tahun 2018, ternyata bisa dianggap bahwa guru juga sedang mengalami stres kerja. Yang mana ini adalah penjelasan mengenai aspek psikologis, dan aspek perilaku. Untuk penutupnya, setelah pembahasan yang panjang, kita melihat mengenai guru. Setelah pembahasan yang panjang terkait stres kerja pada guru teman kanak-kanak LTK Al-Maun, kita dapat melihat bahwa tinggi adanya stres atau tekanan kerja yang dialami oleh guru tersebut, sehingga kita tidak boleh menganggap guru tersebut sebagai orang yang tidak melakukan hal berat. Padahal seperti yang diketahui bahwa seorang guru pasti mengeluarkan jasa yang luar biasa dan mengeluarkan effort yang sangat-sangat besar untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kemudian untuk saran dan penelitian sendiri, kami banyak hal yang perlu dipertimbangkan yang matang sebelum melakukan penelitian dan masih banyak kekurangan lainnya. Mungkin sekian dari kami. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.